Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada kasus satu, ya, judulnya adalah integrasi persamaan. Jadi pada kasus pertama ini kita akan mengintegralkan sebuah persamaan, ya. Di sini kita akan latihan atau praktek menggunakan dua persamaan. Yang pertama persamaan kuadrat dan yang kedua adalah persamaan eksponensial. Nah, bagaimana cara penyelesaian integral atau integrasi ini di dalam MATLAB? Mari kita akan praktekkan. Pertama, kita masuk ke dalam MATLAB-nya, ya. Jadi, kita akan melakukan proses integrasi atau menyelesaikan persamaan integral itu menggunakan M-file. Jadi, untuk membuka M-file sama seperti video sebelumnya, klik New M-file icon di sini atau bisa melalui File, New, kemudian M-file. Ya, M-file sudah terbuka, ya. M-file itu adalah editor ini, ya. Dan kita harus membuat struktur dari M-file itu sendiri supaya dia bisa menyelesaikan sebuah fungsi. Ya. Strukturnya bagaimana? Strukturnya adalah diawali dengan function, kemudian diikuti dengan nama dari M-file yang kita inginkan. Ingat, namanya ini tidak boleh ada spasi, jadi misalnya kasus satu, ya, dan diakhiri dengan N. Ini adalah main function atau fungsi utama dari sebuah M-file. Nah, kemudian mungkin dari soal tadi ketahui bahwa batas-batasnya ini, batas bawah, batas atas dari integral persamaan integral ini adalah 0 sampai 3. Nah, itu kita harus definisikan terlebih dahulu. Jadi misalnya x0 itu sama dengan 0, sorry, x inisial, ya, x inisial, xi sama dengan 0, t, x final sama dengan 3, t, ya. Mungkin kalau kita ingin tambahkan komen, ya, yang tidak akan masuk dalam perhitungan, itu bisa menggunakan eh, persen. Jadi semua yang kita ketikkan setelah persen ini akan dianggap komen. Ya, jadi ini akan saya berikan komen, yaitu nilai batas dari persamaan integral. Ya. Kemudian setelah kita definisikan XI dan XF-nya tadi, maka yang harus kita lakukan adalah mencari toolbox yang sesuai untuk menyelesaikan persamaan integral. Nah, toolbox-nya itu bagaimana carinya? Nah, kalau kita tidak tahu, sama seperti yang sebelumnya, kita bisa memakai menu help, ya, produk help. Nah, di sini misalnya kita ingin menyelesaikan persamaan integral, ya. Kita coba cari integral di sini. Ya, kita cari integral itu bisa kita gunakan sintak atau toolbox yang namanya quote. Jadi quote ini fungsinya adalah mengevaluasi persamaan integral secara numerikal. Nah, numerikal uh, apa? Solution atau penyelesaian secara numerik, ya, dengan metode Simpson. Bagaimana cara apa? Ya. Bagaimana cara kita menuliskan sintak ini, menuliskan toolbox ini, menggunakan toolbox quad ini di dalam apa namanya? Di dalam M-file MATLAB, itu dengan cara menuliskan seperti ini. Ya, namanya, misalnya ini contohnya adalah key, ya, quad dalam kurung fun, ini fungsi, ya, koma A, koma B. Kita lihat sini penjelasannya. Ya, jadi fun itu adalah fungsinya. Ya, di sini, ya. Ya. Jadi fun itu adalah sebuah fungsi integral, ya,
di mana A dan B itu adalah batas bawah, ya, inisial XI-nya seperti tadi, dan B itu batas atas atau X final. Jadi mungkin ini kita copy saja. Ya, copy, kemudian kita masukkan di bawahnya. Ya, jadi setelah kita definisikan XI, XF, ya, dan ini kita ganti namanya menjadi eh, kecil misalnya. Kuat. Kemudian yang harus kita definisikan selanjutnya adalah fungsi. Nah, fungsi di MATLAB ini bisa kita buat dalam beberapa metode, ya. Nah, tapi metode yang paling gampang dan paling apa paling mudah untuk dilakukan yaitu dengan menambah sub function. Jadi ada fungsi di bawah fungsi utama yang kita buat tadi. Ya. Cara menambahkan fungsi baru yaitu sama seperti sebelumnya, function, hanya di sub function ini kita harus mendefinisikan apa yang ingin kita eh, definisikan. Misalnya Y sama dengan integral dalam kurung X. Artinya Y sama dengan integral di mana persamaan integral ini nama dari fungsi sub functionnya, di mana persamaan integral ini nanti akan apa fungsinya itu berdasarkan X, ya. Fungsinya ini terhadap X. Nah, kalau kita lihat tadi di soal ini fungsinya terhadap X, ya. Ya. Kemudian N. Nah, disinilah di sub function inilah kita akan memasukkan persamaan yang ada di soal ini tadi. X kuadrat min 5x plus 4. Ya. Tapi nama variabelnya itu harus sama dengan nama variabel sub functionnya. Jadi Y, kalau di sini Y, kan di sini juga Y sama dengan tadi X kuadrat min 5x plus 4. X pangkat 2 min 5 kali X tambah 4. Gitu ya. Oke. Di koma. Ya. Kemudian pan. Nah, sekarang kan fungsinya, subfungsinya ini sudah ada dengan nama integral. Maka pan ini harus kita ganti dengan add integral. Jadi add tambahkan nama dari subfunctionnya yang mendefinisikan fungsi yang akan diselesaikan. A ini adalah batas bawah dari integral. Sedangkan tadi kita mendefinisikan batas bawah itu XI. Sehingga ini bisa kita ganti dengan XI. B-nya dengan XF. Ya. Dan kalau kita run, ya, dia akan meminta untuk memilih direktori terlebih dahulu, ya. Jadi mungkin saya akan buat di desktop, di folder. Ini adalah praktikum komputasi proses. Ya. Jadi ini tidak boleh diganti kalau kita menggunakan eh, function seperti ini. Ya. Kalau kita menggunakan function seperti ini, namanya ini harus sama dengan nama yang kita tuliskan sini. Sebenarnya secara otomatis juga dia akan menyarankan nama yang sama. Kita save, kemudian change directory. Di sini masih ada error. Kita lihat errornya di mana. Di sini matrix must be square. Ini di 12. Di 12 ya. Di sini ya, di line 12 kita lihat di sini errornya matrix katanya harus square, harus sama ya. Di sini mungkin kita lupa kalau eh, di video sebelumnya kan kita jelaskan bahwa MATLAB ini merupakan eh, apa perhitungan matriks ya. Jadi semua variabelnya itu dia dia anggap sebagai matriks. Oleh karena itu untuk mengubah eh, apa supaya dikenali menjadi matriks ya, semua bentuk perkalian, pembagian, kuadrat itu atau akar
itu harus kita tambah titik di depannya. Ya, titik di depan dari operatornya. Di depan pangkat, depan kali. Sekarang kita akan kita coba. Ya, sekarang muncul hasilnya itu yaitu minus 1,5. Jadi integral dari 0 sampai 3 dari persamaan X kuadrat min 5X plus 4 itu ternyata minus 1,5. Nah, di sini juga kita bisa, eh, kalau kita lihat di sini kan ada errornya ya. Kita juga bisa membersihkan command window ya, supaya yang ditampilkan itu hanya hasil yang terakhir saja. Caranya di sini kita ketikkan CLC. Ya. Itu untuk kasus satu ya, kasus 1A ini harusnya, ya. Kasus 1A, kemudian jawabannya itu adalah 1,5 ya. Ini juga bisa kita print out ya, print mungkin untuk laporan praktikumnya ya, atau yang lain. Nah, ini bisa print ke PDF ya, atau ke printer langsung. Kemudian eh, ini juga bisa kita copy paste langsung kodenya. Ya. Kemudian kita lanjut untuk integrasi persamaan 1B. Ya, ini persamaan eksponensial. Caranya sama dengan yang tadi. Kita buat M file baru, kemudian tuliskan function kasus 1B. N, kemudian kita masukkan dulu batas, eh, bawah batas atasnya 1,3 XI sama dengan 1. Ya, ini nama variabelnya bebas ya, asal konsisten ke bawahnya. XR sama dengan 3. Kemudian kita coba pakai integral ya. Toolbox lain untuk mengintegrasikan persamaan. Misal di sini hasil 1B, hasil 1B sama dengan integral. Kalau tadi kan nama toolboxnya ini adalah kuat ya. Nah, ini kita coba pakai integral dalam kurung F, nama fungsinya ya, eh, fungsi integral 1B misalnya, koma A, koma XI, koma XF. Ya, sini CLC, kemudian dibuat subfunction baru untuk eh, mendefinisikan persamaan yang ingin diselesaikan. Function misalnya namanya harus sama dengan ini nanti. Function Y sama dengan, kita copy saja fungsinya terhadap X. N, jangan lupa N-nya terlebih dahulu, ya, supaya kita tidak kelupaan kalau sudah menulis kode yang panjang-panjang, biasanya kelupaan tulis N. Ya. Ya, fungsinya yang akan kita selesaikan adalah Y sama dengan pangkat X plus akar X. Y sama dengan pangkat X plus akar X. Jadi, karena di sini Y ya, kita harus juga menuliskan Y sama dengan ini eksponensial maksudnya. Eksponensial X, eksponensial X plus EXP itu akan dibaca MATLAB ini otomatis uh, akan dibaca sebagai eksponensial. Kemudian akar itu square root SQRT dari X. Ini SQRT X itu artinya akar dari X. Akar dari X. Ya. Dan ini sudah, kalau begitu kita coba jalankan. Ini kasus 1B kita simpan dulu. Nah, ini undefined function or method integral for input argument of type function handle. Oke, mungkin di MATLAB yang lama 2007 ini dia belum memasukkan apa toolbox integral, tapi di MATLAB yang baru 2020 ke atas ya itu
dia sudah bisa memakai toolbox integral. Malah yang kuat ini sudah digantikan dengan yang integral. Nah, oleh karena itu, karena dia belum bisa membaca integral di sini, toolbox-nya, kita ganti toolbox pakai toolbox kuat, maka hasilnya hasil 1B, di koma dulu supaya dia tidak menjelaskannya. Yang akan kita dapatkan adalah integrasi dari persamaan Y sama dengan eksponensial X plus akar X dengan batas bawah 1, batas atas 3, itu adalah sekitar 20,1647. Nah, ini hasil ini didapatkan dari eh, aproksimasi ya, atau diselesaikan secara numerik menggunakan metode Simpson oleh Simetlab. Ya. Jadi eh, itu untuk kasus satu. Setidaknya sekarang kita sudah bisa menyelesaikan persamaan integral ya, time integral ya, yang memiliki batas atas, batas bawah ya, dari persamaan matematis. Semoga bermanfaat. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.